Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna wara'ahu as-saghira wal kabira wadh-dha'ifa wal marida fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Artosipun an Abi Hurairah utawi hadis menika bersumber saking Abu Hurairah anna Nabiyya satemene Nabi sallallahu alaihi wasallam kala sampun dawuh sapa Nabi idza amma nalikane ngimami sapa ahadukum salah sijine sira kabeh annasa yaitu ngimami para makmum fal yukhaffif maka hendaklah meringankan ahad fal yukhafif maka hendaklah mempercepat ahad fa inna wara'ahu sebab sesungguhnya yang ada di belakang ahad as-saghira iku ana bocah cilik wal kabira lan ana wong tuwa wadh-dha'ifa lan ana wong kang lemah wal marida lan uga ana wong kang lara utawa wong sakit. Fa idza shalla mongko nalikane salat sapa ahad wahdahu yaitu salat sendirian fal yusolli maka hendaklah salat dia kaifa syaa dengan sekehendak hatinya. Berdasarkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersumber dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang dari kamu menjadi imam, hendaknya mempercepat sholatnya, karena di belakangnya itu ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang lemah, dan ada orang yang sakit. Maka apabila kamu sholat sendirian, ia boleh sholat dengan sekehendak hatinya. Para hadirin, hadis menika kula paringi tema inggih menika perintah bagi imam, perintah kepada imam agar memperingan atau mempercepat sholatnya asal masih dalam koridor tetap sempurna. Dene penjelasanipun kados mekaten. Hadis menika khusus mengatur dumateng tiyang ingkang bertugas dados imam salat. Orang yang bertugas menjadi imam salat menika boten angsal ngimami salat atas dasar kekuatannya sendiri, atas dasar kemauannya sendiri semata. Ananging tiyang ingkang bertugas ngimami salat menika kedah didasarkan atas dasar prosedur dan petunjuk agama sebagaimana yang diterangkan dalam hadis ini. Jadi hadis ini ditujukan kepada orang yang ngimami sholat, ialah ngimami sholat subuh. Ditujukan kepada orang yang ngimami sholat, ialah sholat zuhur. Ditujukan kepada orang yang ngimami sholat, ialah sholat asar. Ditujukan kepada orang yang ngimami sholat, ialah sholat maghrib. Dan ditujukan
kepada orang yang ngimami salat inggih menika salat Isya. Jadi para imam salat itu harus menggunakan rambu-rambu ukuran durasi waktu yang digunakan untuk ngimami perihal panjang dan pendeknya salat yang ia imami, terutama pada saat ngimami atau pada saat situasi salat tarawih. Secara garis besar, seorang imam yang ngimami salat, baik itu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, maupun salat isya, maka salatnya itu tidak boleh diperpanjang. Salatnya tidak boleh diperpanjang, pengertiannya ialah salatnya itu harus diperpendek. Mengapa imam salat yang imami orang banyak itu diperintahkan dalam agama memperpendek salatnya? Jawabnya ialah karena orang banyak yang diimami itu mempunyai kekuatan fisik yang berbeda-beda serta mempunyai keperluan yang berbeda-beda pula. Penjelasan dalam hadis ini, orang yang diimami itu ada 4 macam keadaan. 4 macam keadaan itu ialah: 1. Makmum sholat itu ada yang terdiri dari anak kecil. Keadaan kedua, makmum sholat itu ada yang terdiri dari orang tua. Keadaan ketiga, makmum sholat itu ada yang terdiri dari orang yang lemah. Dan keadaan yang keempat, makmum sholat itu ada yang terdiri dari orang yang sakit. Karena kondisi orang yang diimami itu bervariasi, maka seorang imam ketika ngimami sholat disunatkan untuk mempercepat atau memperpendek sholat, dalam arti tidak usah panjang-panjang atau tidak usah lama-lama sholatnya. Sebab kalau sholatnya itu panjang, sebab kalau sholatnya itu lama, maka anak kecil, orang tua, orang lemah, dan orang sakit yang menjadi makmum, sholatnya tidak akan tahan dan tidak akan kuat sholat lama-lama, atau tidak kuat sholat dengan cara yang panjang. Supaya mereka ini bisa ikut sholat dengan situasi yang nyaman, maka seorang imam sholat diperintah memperingan atau memperpendek sholatnya ketika ngimami mereka. Yakni ketika ngimami anak kecil, ketika ngimami orang tua, ketika ngimami orang lemah, dan ketika ngimami orang sakit, praktis seorang imam harus memperpendek sholatnya. Jadi kesimpulannya, imam tidak boleh ngimami dengan panjang apabila yang diimami itu ada anak kecil, apabila yang diimami itu ada orang tua, orang lemah, dan orang sakit. Imam tidak boleh ngimami dengan panjang apabila yang diimami ada orang tua. Imam tidak boleh ngimami dengan panjang apabila yang diimami ada orang yang lemah. Dan imam tidak boleh ngimami dengan panjang apabila yang diimami itu ada orang yang sakit. Berarti
Kalau yang diimami itu tidak ada anak kecil, kalau yang diimami itu tidak ada orang tua, kalau yang diimami itu tidak ada orang yang lemah, dan kalau yang diimami itu tidak ada orang yang sakit, maka imam sholat boleh-boleh saja ngimami sholat dengan cara yang panjang. Kalau yang diimami itu orangnya kuat-kuat semua, maka imam boleh ngimami sholat dengan cara yang panjang atau dengan cara yang lama. Termasuk kalau kita sholat sendirian, itu boleh sholat dengan cara yang panjang atau sholat dengan cara yang lama dengan sekuat tenaganya tanpa ada pembatasan. Tapi kalau sholat berjamaah dengan orang banyak, terutama sholat tarawih, itu dibatasi sesuai dengan kemampuan makmum yang diimami. Sebab itu kalau saya ngimami sholat tarawih, biasanya saya ukur durasi waktunya itu lebih baik agak cepat sedikit daripada lama. Dengan pertimbangan hadis ini ialah ada pembatasan waktu. Kalau yang diimami itu orang banyak, terkait di situ adanya anak kecil, adanya orang tua, adanya orang lemah, dan adanya orang yang sakit-sakitan, sehingga perlu diperpendek atau diperperingan cara seorang imam mengimami dalam sholat. Saudara-saudara, kiranya seperti itu yang dimaksud hadis yang saya baca, semoga bisa kita amalkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.